Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Seles Official. Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel yang disertai dengan gambar. Nah, di video sebelumnya, saya telah membahas cara menggunakan rumus VLOOKUP di Microsoft Excel. Dan di video ini juga kita akan membahas rumus VLOOKUP di Microsoft Excel yang disertai dengan gambar. Jadi pertama-tama silakan teman-teman sediakan data seperti contoh di atas. Nah, ini nanti di data set 1 ini akan menjadi data induk kita nanti. Nah, selanjutnya silakan teman-teman sediakan juga biodata seperti ini berada di set yang kedua. Nah, jadi data induk ini kita akan memasukkannya nanti ke data sheet 2 ya, tanpa memindahkan satu persatu dari data induk yang telah kita buat di set yang pertama. Jangan di skip video ini supaya teman-teman paham cara menggunakan rumus VLOOKUP yang disertai dengan gambar. Pertama-tama silakan teman-teman sediakan dulu data acuan yang akan kita masukkan ke data sheet 2. Nah, contohnya saja di sini saya akan buat data acuannya, contohnya nama, seterusnya foto. Nah, di dua sel ini nanti ini akan menjadi data acuan kita dan memudahkan kita untuk menggunakan rumus VLOOKUP untuk memasukkan data induk atau data sheet 1 ke data sheet 2. Nah, setelah teman-teman menyediakan data acuan yang telah saya masukkan ini di atas, silakan teman-teman masukkan dulu nama data acuannya. Caranya silakan teman-teman masuk ke data, selanjutnya masuk ke data validation. Nah, di sini data validationnya silakan diganti menjadi list. Selanjutnya silakan klik tanda panah di atas ini. Silakan diblok semua nama yang ada di sel yang kedua. Ya, seperti ini mulai dari B2 sampai dengan B5 teman-teman. Nah, setelah diblok namanya mulai dari B2 sampai dengan B5, silakan teman-teman klik tanda panah di bawah ini. Nah, setelah diklik, silakan klik OK. Nah, kita cek teman-teman apakah data induk atau data sheet 1 ini sudah masuk ke data acuan yang telah kita buat. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah masuk semua teman-teman. Namanya sudah masuk semua di sini. Kita tinggal mengklik yang ada di sampingnya ini dan mengganti namanya seperti ini. Nah, setelah data acuan daripada nama sudah kita sediakan, kita juga perlu menyediakan data acuan dari fotonya, teman-teman. Caranya silakan teman-teman blok foto yang ada di data induk di sini, ya. Dan usahakan untuk bloknya jangan di fotonya, teman-teman. Silakan di selnya blok seperti ini, ya. Setelah diblok seperti ini, silakan teman-teman copy, ya. Setelah di copy, silakan teman-teman arahkan kursor di data acuan foto tadi di sini, teman-teman. Nah, setelah diklik di data acuan, silakan teman-teman masuk ke menu home. Selanjutnya masuk ke paste. Selanjutnya silakan masuk ke link pictures. Nah, data foto dari kolom yang ke-6 sudah masuk ke data acuan foto kita, teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman atur data acuan foto yang telah kita sediakan tadi, ya. Silakan dimasukkan
kursornya di sini, ya, silakan diklik fotonya di data acuan. Setelah itu silakan masuk ke formula. Nah, di sini masuk ke define name. Nah, di sini bisa teman-teman masukkan nama dari data acuannya. Contohnya saja saya kasih nama gambar. Nah, namanya bebas teman-teman. Nah, setelah dimasukkan di sini nama dari data acuan kita ini, silakan teman-teman masuk ke reverse to. Nah, di sini silakan teman-teman hapus rumusnya. Setelah itu sisakan tanda sama dengan seperti ini. Nah, silakan masukkan rumus indeks buka kurung. Nah, setelah dimasukkan buka kurung, silakan blok foto yang ada di data induk mulai dari F2 sampai dengan F5, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi setelah diblok seperti ini, silakan teman-teman masukkan titik koma. Setelah itu silakan masukkan lagi rumus match. Seperti ini. Setelah itu silakan masukkan lagi buka kurung. Nah, setelah dimasukkan buka kurung seperti ini, silakan teman-teman blok nama yang ada di data acuan tadi, teman-teman. Nah, di sini ya, silakan arahkan kursor di nama data acuan kita seperti ini. Setelah itu silakan teman-teman klik lagi titik koma dan silakan teman-teman blok nama yang ada di B2 sampai dengan B5, teman-teman. Nah, setelah diblok nama di data induknya mulai dari B2 sampai dengan B5, silakan teman-teman masukkan tanda kurung 2 kali. Nah, setelah dibalas kurung 2 kali, silakan diklik OK. Nah, jadi kita lihat nama dari foto acuan yang telah kita buat ini, teman-teman. Namanya tadi adalah gambar. Nah, silakan teman-teman ganti di formula. Ya, di formula barnya silakan diganti rumusnya. Silakan tulis sesuai dengan nama data acuan yang telah kita tulis tadi. Seperti yang telah saya kasih contoh, namanya gambar. Ya, di sini sudah muncul gambar, silakan double klik dan silakan di enter. Nah, di sini sudah tersusun data acuan kita, ada 2, ada data acuan nama dan ada juga data acuan fotonya, teman-teman. Nah, di sini kita coba mengganti namanya, teman-teman. Apakah foto dari data acuan ini akan juga terganti sesuai dengan nama yang akan kita ganti seperti ini. Nah, di sini namanya sudah terganti dan diikuti dengan fotonya juga akan terganti seperti ini. Nah, selanjutnya, di sini di datasheet keduanya ada beberapa data. Yang pertama ada nama, ada jenis kelamin, ada tempat tanggal lahir, dan ada alamat sesuai dengan data induk yang telah kita susun tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, buat cara untuk mengisi biodata atau datasheet yang keduanya, silakan teman-teman masuk ke menu data. Selanjutnya silakan masuk ke data validation. Selanjutnya data validationnya silakan ganti menjadi list. Nah, di sini silakan klik tanda panah di atas dan silakan masuk ke datasheet yang pertama. Nah, di sini silakan teman-teman blok nama mulai dari B2 sampai dengan B5, teman-teman. Nah, setelah itu silakan diklik tanda panah di bawah. Selanjutnya silakan teman-teman klik OK. Nah, di sini kita lihat teman-teman apakah di data sheet yang kedua semua nama sudah masuk di data sheet yang kedua. Nah, di sini sudah masuk teman-teman. Nama-nama dari data induk atau data sheet 1 sudah masuk ke data sheet yang kedua.
Nah, selanjutnya cara untuk mengisi dari jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamatnya, kita menggunakan rumus VLOOKUP, teman-teman. Caranya silakan teman-teman klik tanda sama dengan, selanjutnya masukkan rumus VLOOKUP, selanjutnya buka kurung. Nah, di sini silakan teman-teman klik nama yang ada di atas ini, yang ada di biodata, seperti ini. Setelah itu, klik titik koma. Selanjutnya silakan masukkan data mulai dari nama sampai dengan alamat di data induk atau di data sheet yang pertama seperti ini. Ya, silakan diblok datanya mulai dari B2 sampai dengan E5 seperti ini, teman-teman. Nah, setelah diblok seperti ini, silakan teman-teman klik titik koma lagi seperti ini. Setelah itu, silakan teman-teman masukkan nomor kolom yang ada jenis kelaminnya, teman-teman. Nah, di sini nomor kolom dari jenis kelaminnya itu adalah nomor 2. Silakan dimasukkan. Nah, setelah itu silakan klik titik koma lagi. Setelah itu masukkan angka 0. Selanjutnya silakan tutup kurung seperti ini. Nah, setelah itu silakan klik enter. Nah, jadi jenis kelaminnya sudah terisi secara otomatis dengan menggunakan rumus dari VLOOKUP. Nah, cara untuk input dari atau memasukkan tempat tanggal lahir dan alamatnya sesuai dengan data sheet satunya, silakan teman-teman salin formula barnya yang ada di atas atau rumusnya yang ada di formula bar. Ya, seperti ini silakan diblok rumusnya yang ada di formula bar di atas. Ya, seterusnya silakan di Ctrl C untuk mengcopy. Nah, setelah itu silakan di enter saja. Dan silakan double klik di tempat tanggal lahir seperti ini. Dan seterusnya silakan dipastekan di sini, teman-teman. Nah, setelah masuk seperti ini, silakan teman-teman ubah nomor kolom sesuai dengan data dari sheet 1 ini, teman-teman. Ya, seperti ini tempat tanggal lahirnya berada di nomor kolom yang ketiga. Nah, di sini silakan teman-teman ganti nomor kolomnya menjadi 3. Nah, silakan di enter. Nah, di sini tempat tanggal lahirnya secara otomatis akan terganti seperti ini. Dan begitu juga di alamatnya, silakan di double klik. Selanjutnya dipastikan. Nah, selanjutnya silakan teman ganti nomor kolomnya menjadi nomor 4 karena sesuai dengan nomor kolom yang ada di data induk tadi. Nah, setelah diklik silakan enter. Nah, di sini nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamatnya sudah terisi secara otomatis. Ya, silakan kita cek satu persatu teman-teman apakah jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan alamatnya akan berubah secara otomatis ketika kita ubah namanya di atas. Nah, di sini kita coba ubah namanya jadi Ahmad. Nah, di sini sudah otomatis akan berubah semuanya, teman-teman. Nah, selanjutnya cara untuk memasukkan foto di dataset 2 ini. Caranya silakan masuk ke dataset 1. Nah, selanjutnya silakan teman-teman blok sel yang ada foto, ya, seperti ini. Selanjutnya Ctrl C. Selanjutnya masuk ke dataset 2. Selanjutnya masuk ke data home. Selanjutnya masuk ke paste. Nah, di sini klik link pictures. Nah, di sini fotonya sudah masuk, teman-teman. Silakan diatur seperti ini. Nah, setelah masuk seperti ini, silakan teman-teman masuk ke menu formula. Selanjutnya masuk ke define name. Nah, di sini silakan teman-teman masukkan nama dari
foto ini teman-teman. Contohnya saya kasih namanya foto. Nah, selanjutnya masuk ke reverse to. Nah, di sini diganti, dihapus ya, silakan tinggal tanda sama dengannya saja. Selanjutnya masukkan rumus indeks, buka kurung. Selanjutnya silakan masuk ke data induk atau data sheet ya, pertama. Nah, di sini silakan teman-teman blok semua foto yang ada di data set yang pertama seperti ini. Nah, setelah diblok seperti ini, silakan klik titik koma. Selanjutnya, masukkan lagi rumus match. Selanjutnya, silakan masukkan buka kurung lagi. Nah, selanjutnya silakan masukkan nama yang ada di data sheet yang kedua atau di biodata ini. Seperti ini. Setelah itu, silakan teman-teman klik titik 2. Selanjutnya, silakan masuk lagi ke datasheet 1 dan silakan diblok nama yang ada di B2 sampai dengan B5, teman-teman. Nah, setelah diblok seperti ini, silakan klik tutup kurung 2 kali seperti ini. Selanjutnya silakan klik OK. Nah, di sini di formula barnya silakan teman-teman cari nama foto yang telah kita tuliskan di define name-nya tadi, seperti nama yang telah saya kasih tadi, foto. Seperti ini, silakan double klik di foto ini. Selanjutnya silakan diklik enter. Nah, di sini kita cek apakah sudah bisa terganti secara otomatis melalui nama yang ada di data sheet 2 ini. Kita coba teman-teman, kita kasih Ahmad. Nah, fotonya sudah berubah. Siska, fotonya juga sudah berubah. Rahmat. Nah, fotonya sudah berubah sesuai dengan data yang ada di data sheet 1. Itu saja tutorialnya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di share video ini supaya mendapatkan video-video tutorial selanjutnya dari channel ini.